Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut. Ucapan Justin Hubner jadi bumerang. Timnas Indonesia takluk dari Vietnam di Piala AFF 2024. Erick Thohir angkat bicara. Pemain muda Timnas Indonesia sudah tampil luar biasa, meski takluk dari Vietnam. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Ucapan Justin Hubner jadi bumerang. Timnas Indonesia takluk dari Vietnam di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia harus menerima kenyataan pahit setelah gagal meraih poin dalam laga ketiga grup B Piala AFF 2024. Bermain di Stadion Viet Tri, Hanau. Pada Minggu, 15 Desember 2024, malam WIB, skuad Garuda menyerah 0-1 dari tuan rumah Vietnam. Gol tunggal dalam pertandingan ini dicetak oleh Nguyen Quang Hai pada menit ke-78, yang memastikan kemenangan penting bagi The Golden Star Warriors. Jalannya pertandingan, dominasi Vietnam. Pertandingan ini menjadi salah satu duel yang paling dinanti di fase grup Piala AFF 2024. Sebagai dua tim kuat Asia Tenggara, rivalitas Indonesia dan Vietnam selalu menghadirkan tensi tinggi, baik di atas lapangan maupun di luar pertandingan. Meski demikian, pada laga kali ini, Vietnam menunjukkan dominasi mutlak atas Timnas Indonesia. Sejak wasit meniup peluit tanda dimulainya laga pada pukul 20 WIB, Vietnam langsung mengambil kendali permainan. Anak asuh Kim Sang-sik bermain agresif dengan pola serangan yang terorganisasi. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk memegang kendali penuh atas lini tengah. Statistik akhir mencatat Vietnam berhasil menguasai 72% penguasaan bola, berbanding hanya 28% untuk Indonesia. Selain itu, Vietnam mampu menciptakan 18 peluang berbahaya, dengan 4 diantaranya tepat sasaran. Sebaliknya, Timnas Indonesia kesulitan menembus pertahanan rapat tuan rumah. Meski sesekali mencoba menyerang lewat serangan balik, upaya tersebut kerap mentah sebelum mencapai kotak penalti Vietnam. Gol penentu kemenangan Vietnam akhirnya tercipta pada menit ke-78. Bermula dari sebuah pergerakan apik di lini tengah, bola jatuh ke kaki Nguyen Quang Hai. Dengan tembakan keras dan akurat dari luar kotak penalti, ia berhasil menjebol gawang Indonesia. Kiper Nadeo Argawinata tidak mampu menjangkau bola tersebut. Skor 1-0 bertahan hingga akhir pertandingan. Ucapan Justin Hubner jadi sorotan publik. Kekalahan ini terasa semakin pahit karena sebelumnya, salah satu pemain naturalisasi Indonesia, Justin Hubner, sempat membuat pernyataan yang cukup tengil. Hubner, yang dikenal dengan gaya bicaranya yang percaya diri, mengunggah sebuah instastory di akun pribadinya pada siang hari sebelum pertandingan. Dalam unggahannya, ia memotivasi rekan-rekannya untuk kembali menaklukkan Vietnam, seperti yang telah mereka lakukan dalam 3 pertemuan terakhir. "Ayo guys, kalahkan mereka lagi dan lagi," tulis Justin dengan percaya diri, disertai statistik head-to-head kemenangan Indonesia atas Vietnam. Sayangnya, ucapan tersebut justru menjadi bumerang setelah hasil akhir menunjukkan sebaliknya. Vietnam sukses membalikan keadaan dan mengalahkan Timnas Garuda, membuat unggahan Hubner menjadi bahan sorotan di kalangan penggemar sepak bola. Peluang Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Meski kalah dari Vietnam, peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2024 masih terbuka. Dengan 4 poin yang mereka kumpulkan dari 3 pertandingan, skuad asuhan Shin Tae-yong kini berada di posisi kedua klasemen Grup B. Mereka masih memiliki 1 laga sisa melawan Filipina yang akan digelar pada 21 Desember 2024 di Stadion Manahan, Solo. Namun, laga melawan Filipina tidak akan mudah. Indonesia wajib memenangkan pertandingan tersebut untuk memastikan tiket ke semifinal tanpa bergantung pada hasil pertandingan lain. Jika berhasil, Indonesia akan melaju dengan status runner-up grup, mengingat Vietnam kini memimpin klasemen dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Evaluasi untuk Timnas Indonesia. Kekalahan ini menjadi pelajaran penting bagi Timnas Indonesia. Performa yang kurang maksimal di lini tengah menjadi salah satu penyebab utama kegagalan mengimbangi permainan Vietnam. Kurangnya kreativitas dalam membangun serangan serta ketergantungan pada serangan balik membuat skuad Garuda kesulitan menciptakan peluang. Selain itu, penyelesaian akhir juga menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi. Dalam 3 laga fase grup sejauh ini, Indonesia hanya mampu mencetak 2 gol. Hal ini menunjukkan bahwa lini depan masih belum efektif dalam memanfaatkan peluang yang ada.
Pelatih Shin Tae-yong diharapkan dapat segera melakukan evaluasi dan memberikan strategi baru yang lebih efektif saat melawan Filipina. Dukungan dari publik tanah air juga menjadi faktor penting yang diharapkan bisa membangkitkan semangat para pemain Garuda. Vietnam unggul di Grup B. Di sisi lain, kemenangan atas Indonesia semakin menegaskan kekuatan Vietnam sebagai salah satu favorit juara Piala AFF 2024. Nguyen Quang Hai dan rekan-rekannya kini memimpin klasemen Grup B dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Mereka tampil solid di setiap lini dan mampu memanfaatkan setiap celah kelemahan lawan. Akankah timnas Indonesia mampu memperbaiki kesalahan dan melangkah ke semifinal? Ataukah perjalanan mereka harus terhenti lebih awal di turnamen ini? Kita nantikan bersama aksi Garuda pada 21 Desember mendatang. Erick Thohir angkat bicara. Pemain muda timnas Indonesia sudah tampil luar biasa, meski takluk dari Vietnam. Meski harus menerima kenyataan pahit usai kekalahan 0-1 dari Vietnam di babak penyisihan grup Piala AFF 2024, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tetap memberikan apresiasi besar kepada para pemain timnas Indonesia, khususnya pemain muda. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Vietri, Hanau, pada Minggu, 15 Desember 2024, malam WIB itu menjadi ujian berat bagi skuad Garuda, yang diisi oleh banyak pemain muda yang masih minim pengalaman. Erick Thohir, yang selalu memberikan perhatian penuh pada perjalanan timnas Indonesia, menilai meski hasil pertandingan tidak sesuai harapan, ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari laga tersebut. Ia bahkan menyebut para pemain muda telah bermain cukup baik saat menghadapi tekanan dari skuad Vietnam yang lebih senior dan berpengalaman. Pujian untuk pertahanan timnas Indonesia. Dalam rilis yang diterima media, Erick Thohir mengapresiasi daya juang dan ketangguhan lini pertahanan timnas Indonesia. Menurutnya, para pemain muda menunjukkan kedisiplinan tinggi sepanjang pertandingan, terutama dalam menghadapi gelombang serangan dari Vietnam. Meskipun harus kebobolan pada menit ke-77 lewat tembakan Nguyen Quang Hai, Erick menyebut gol tersebut lahir dari situasi keberuntungan dan bukan kesalahan fatal para pemain Garuda. Saya nilai permainan timnas muda kita sudah baik menghadapi Vietnam yang pemainnya lebih senior dan berpengalaman. Sayangnya, kita kebobolan di paruh akhir babak kedua, dan itu gol yang bisa dibilang berbau keberuntungan, ungkap Erick Thohir. Vietnam memang tampil dominan dalam pertandingan tersebut, dengan penguasaan bola mencapai 72%. Namun, Indonesia mampu bertahan dengan cukup baik hingga akhir pertandingan, meskipun pada akhirnya gagal mencuri poin. Evaluasi dan fokus ke laga penentuan. Kekalahan dari Vietnam membuat timnas Indonesia harus bekerja keras di laga terakhir untuk memastikan tiket ke semifinal. Erick Thohir menyadari bahwa hasil melawan Filipina pada 21 Desember 2024 mendatang di Stadion Manahan, Solo, akan menjadi penentu nasib skuad Garuda. Oleh karena itu, ia meminta para pemain untuk tetap fokus dan memberikan performa maksimal. Melihat hasil pertandingan lain, seperti Laos melawan Filipina yang berakhir imbang, sebenarnya posisi kita masih cukup aman. Tapi kita harus lebih maksimal di laga terakhir melawan Filipina. Saya berharap para pemain bisa mengerahkan seluruh kemampuan dan bermain dengan semangat tinggi demi Indonesia, ujar Erick. Erick juga menyinggung hasil imbang Indonesia melawan Laos sebelumnya sebagai salah satu momen yang disayangkan. Jika saja Indonesia bisa menang di laga tersebut, posisi mereka saat ini akan jauh lebih nyaman. Namun, ia tetap optimis bahwa Indonesia masih memiliki peluang besar untuk lolos, terutama jika berhasil mengamankan kemenangan di laga pamungkas. Jadwal yang menguntungkan Indonesia. Salah satu hal yang memberikan keuntungan bagi timnas Indonesia adalah jadwal pertandingan. Setelah melawan Vietnam, Indonesia mendapatkan waktu istirahat lebih panjang dibandingkan tim lain di Grup B. Ini menjadi kesempatan berharga bagi skuad Garuda untuk melakukan persiapan matang sebelum menghadapi Filipina. Sementara itu, laga lainnya di Grup B yang akan digelar pada Rabu, 18 Desember 2024, yakni Filipina versus Vietnam dan Myanmar versus Laos, juga akan berdampak pada posisi Indonesia di klasemen. Erick berharap hasil dari dua laga tersebut bisa membuka peluang lebih besar bagi Indonesia untuk melangkah ke semifinal. Kita punya waktu istirahat lebih panjang dibandingkan tim lain. Ini kesempatan bagus untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Saya percaya pelatih Shin Tae-yong dan timnya akan melakukan evaluasi menyeluruh dan merancang strategi terbaik untuk laga melawan Filipina, tambah Erick. Pesan Erick Thohir untuk timnas Indonesia. Sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir tidak hanya memberikan evaluasi, tetapi juga terus menyemangati para pemain. Menurutnya, perjuangan para pemain muda di Piala AFF 2024 adalah cerminan semangat juang bangsa Indonesia.
Ia meminta para pemain untuk tidak menyerah dan terus memberikan yang terbaik bagi negara. Saya akan terus memberikan semangat kepada para pemain. Mereka sudah berjuang keras, dan perjuangan ini belum selesai. Kita masih punya peluang besar untuk melangkah ke semifinal. Saya yakin dengan dukungan seluruh rakyat Indonesia, Timnas bisa bangkit dan memberikan hasil terbaik, tegasnya. Akankah Timnas Indonesia mampu melangkah ke semifinal dan terus menjaga mimpi menjadi juara? Semua akan terjawab pada 21 Desember mendatang. Sampai saat itu, semangat Garuda tidak boleh padam.